Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori Heckscher-Ohlin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, yakni Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi berlimpah secara insentif. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau promosi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Berikut kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan Heckscher dan Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau disumsikan atau eksogenus atau perubahan ditentukan di luar model. Fakta yang terjadi adalah terjadinya perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model atau endogenus. Kondisi menyebabkan aplikasi teori Heckscher dan Ohlin menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Berikut kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komunitas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang berikut, kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Heckscher-Ohlin.